Yang pertama. Gimana kameranya? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Halo, Amara. Halo, Kak Dita. Cepet. Halo. Halo, Salam. assalamualaikum. Suaranya Teng 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 teng. Belum nyala ya. Kita pakai ini lagi lah. Itu dari mana sih? Pengen pakai juga. Itu filter. kemarin muncul paling awal, jadi kayak ya udahlah pakai ini Oh aja. ini kah? Dari episode 1 pakai itu ya. Nah, Kak kangen pengen cewek-cewek lagi. Oke. Ayo kalau Lutfi juga. Waalaikumsalam. Nah, aku nggak nemu, aku nggak tahu caranya jujur. Astagfirullah. Bentar, mana? Tandanya? Gimana pencet apa? Tandanya harus sering-sering live. Pencet muka kakak. Aku lumayan sering kali lah. Enggak ya, nggak tahu deh, Muka. aku lupa. Ya nggak sih. Iya. Terus Oh iya bener pencet muka loh. Iya, terus nanti tinggal dicari lah yang sesuai. ada di awal-awal kok harusnya. Ada gambar Nggak ada. ada gambar cewek pakai kerudung, terus ada bulan sabit di kiri atas, terus tangannya gini, nah coba cari. Nggak ada. Ya. Oh ada ini. Ayo. Nah, Ini ruang guru kak, tolong kak ganti juga kak. Halo ruang guru. Suaranya aku ya. ruang guru. Kadit nggak pakai peci lagi. Waduh, masya hilang kata dia. Allah. Bentar. Semoga tidak musibah. Halo guys, welcome back to our live episode 3. Ini kenapa kakak ditanya ya? Kurang tahu deh. Ya sudah, kita menyapa-nyapa dulu. Hai guys. Kakak Adit di band. Enggak, bukan. Dia ketendang, nggak tahu kenapa. Kenapa? Sabar. Selamat datang di Kolak, betul. Selamat datang di Kolak episode 3. Yes. On time banget jam 3. Jam 5 ini. Iya, jam 5 di sini. Telat 2 jam. Hadir. Oke, selamat datang kembali. Jadi kalian harus tahu tadi aku kenapa. Kenapa? Jadi kan aku mau nge-share link live-nya. Jadi aku join mau ngambil link live-nya dari laptop kan. Jadinya aku masuk Ya. pakai akun yang sama sebagai penonton. Jadi di sini langsung keluar. Paham. Allah, Kak Adit. Bisa ya kayak gitu ya? Gimik tipis-tipis. Gimana cara share link ke channel? Share link apa sih, Rek? Ya itulah pokok. Bukannya ada share yang di kanan bawah itu apa? Bukan. Oh iya bener. Yalah. Yo, jago saya, masya Allah. Oh iya, filternya jadi mati ya, sorry. Oke guys, karena sudah jam 5 waktu Jepang dan Korea, jadi kita akan mulai kuliahnya pada sore hari ini guys ya. Yeay. Ya. Sebelum itu gimana kabar kalian ya? Sebelum kita masuk. Nah, gimana Apa guys? kabar? Gimana puasanya? Udah 10 malam terakhir nih. Gimana guys? Info. Kita belum menyapa-nyapa ini. Kita belum opening BTW. Oh iya benar juga. Ayo. Dulu kan kita. Kita opening dulu ya teman-teman ya, karena ini pasti ada 1.100 juta orang yang sedang menunggu ini guys. Ya. 3, 2, 1. Selamat datang di live Kolak episode 3 bersama saya Kadit. Siapa dulu? Lutfi. Saya Amara.
Yes. Oh, enggak ini lagi, enggak kolak. Oke, ulang. Kita mulai ya guys ya. Welcome to Kolak. Kolak. Kumpul Kumpul online Lutfi Amara Gadit. Hey guys, gimana kabarnya kalian hari ini? Ayo. Baik. Alhamdulillah. Masih pada full gak nih puasanya? Masih dong Stay ya, strong, harusnya ya. Stay strong. Siapa yang lebih banyak nggak puasanya dibanding puasanya? Coba ada nggak kira-kira? Nah, ayo. Kata T full banget. Alhamdulillah. Kata DY gak boleh lemes-lemesan loh. Kami tidak pernah lemes-lemesan guys. Kata Mawar Putri abis makan mie lo. Ini beneran gak sih? Ngawur akhirnya. Mungkin pas sahur mungkin. Tadi tuh sangat ini ya, sangat depends ya. Aku juga makan mie tadi pas sahur. Oh ya. Gimana? Pas sahur. Sahur. Katanya ada yang enggak jadi. Ana Fitria Dewi hari ini panas. Hari ini di sini dingin sih. Enggak, panas mungkin maksudnya demam kah atau susu. Antara demam atau iri melihat aku bisa live dengan Lutfi. Jadi panas. Enggak. Oke. Full belum bolong. Panas. Coba baca komen dulu, Bes. Boleh mokel nggak boleh mokel, jangan. Katanya hilang. Kata Rose fans panas. Kata Malia, Kadit mokel siang tadi. Lo kok tahu? Kata Lila. Apa hilang udah komennya. Oke guys, gimana nih? Bentar lagi udah mulai mau masuk TKA dan SNBT nih guys. Kira-kira persiapan kalian gimana nih? Setelah kemarin di episode pertama kita udah bahas cara belajar di bulan puasa, cara manage stamina dan segala macam. Terus minggu kemarin di hari kedua, maksudnya di episode kedua, bahas apa kemarin di episode kedua? Strategi ya, kayak strategi untuk dalam mempersiapkan sama dalam mengerjakan soal juga. Sama strategi tryout juga. Itu tuh. Gimana persiapannya, Bos? Coba, Bos, komen, Bos. Aman nggak? Aman lah ya. Tadi udah gladi TKA. Oh iya betul. Iya, kemarin aja. Kemarin banyak yang bilang tuh. Berarti udah dapat gambaran lah ya nanti suasananya gimana pas lagi ujian. Jadi kayak nggak kaget gitu kan. Kan lucu gitu kita telat nyari meja. Tingkat kesulitannya gimana? Ya. Gimana, Mar? Makin dekat ujian nih kayaknya di kolom komentar nih atmosfernya semakin panas ya. Ada yang udah siap, ada yang masih belum siap, masih deg-degan, ada yang baru tadi tryout dan lain-lain. Lagi sebulan lagi ya. Benar. Sudah semakin Nah, ini. Biar makin siap dan makin makin ready. Apa bedanya sama siapnya? Makin yakin gitu dengan diri sendiri, biar makin yakin dengan belajarnya, dengan kemampuan dan dengan persiapannya. Nah, kita akan bahas satu hal yang kemarin tuh belum sempat kebahas gitu, yaitu kita akan bahas tentang mental, teman-teman. Karena itu juga nggak kalah penting, apalagi waktu ujian ya guys ya. Nah, kita di sini di sesi pertama ini akan bahas tentang emotional stability atau kestabilan emosi kita, kestabilan mental kita. Nah, tapi sebelum masuk ke materi yang sebenarnya nih, sebelum masuk ke materinya, sebelum cerita-cerita, kalian tahu nggak ini udah hamin berapa TKA dan SNBT? Lutfi Amara tahu nggak? Tahu nggak? Nah, jadi ya emang kan tadi udah aku sempat singgung juga ya, SNBT itu sisa sebulan lagi gitu kan, lebih dikit, bahkan TKA tuh sisa kurang dari sebulan. Jadi TKA tuh 26 hari lagi ya, hamin 26. Sedangkan SNBT tuh 41 apa ya? Iya bener. 41 kan ya? 41. Ntar aku nggak ngitung. 41 betul. Tapi kan SNBT beda-beda juga orang ya. Tapi 41 udah mulai lagi. 41 hari lagi udah mulai lagi. Tuh, jadi kayak udahlah makin mepet gitu kan. Terus betul juga tadi kata Kadit kan. Kayak strategi itu nggak segalanya. Itu materi nggak segalanya. Kalau emosional kita hancur pas lagi ujian ya buyar-buyar juga ya Gamar.
Bener banget. Bisa kan di awal Ramadan kita kayak masih semangat ya, kayak oh masih banyak energinya. Tapi sudah semakin mendekati akhir Ramadan tuh makin berkurang semangatnya. Mungkin performa belajarnya juga ada yang berkurang. Tapi kalau teman-teman gimana nih? Coba tulis di kolom komentar apakah performa belajar kalian sekarang lagi naik-naik banget atau malah lagi turun drastis nih. Lagi goyah Apa ya, banget soalnya, nih. soalnya kan ini apa, harusnya naik. Menikmati bentar lagi kan lebaran ya, itu kan ada semangat lebaran tuh. Ntar lagi libur kan di Gimana? Indonesia kan. Wah, turun. Aduh, turun. Ada yang turun. Kalau kalau kalian merasa demotivasi, inget guys, sebentar lagi lebaran gitu kan. Bentar Iya. lagi libur lebaran, libur panjang juga, jadi ini tuh motivasi lah gitu. Naik, oke, turun dikit, naik banget. Oh, tapi makin panik ya, nggak salah sih. Monoton turun, astagfirullahaladzim. Ada yang bilang monoton lapar kak, beda. Oh, ya. Itu agak salah sih. TKA sama kayak soal AMBK. Naik karena ada kolak. Oh, terima kasih. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Itu tujuan kita juga ngasih tips-tips juga kan Bentar, ke kalian. bentar lagi TKA juga. Ayo wes kalau gitu, Lutfi Ya gimana? betul ya. Jadi ya Maret SNBT itu kita tahu lah ya, itu kan 3 jam nonstop kita ngerjain soal kan itu. Kalau yang tadi aku bilang juga ya, kalau emotional stability ya kan Dit ya, hancur. Jadi apa yang kalian kerjakan, semua strategi kalian buyar dan takutnya jadinya sia-sia. Jadi kan takutnya nggak tercapai lah karena pas hari H kalian mentalnya belum siap gitu. Iya Gamar. Bener banget. Karena belajar tuh bukan cuman soal materi aja ya guys. Kalian juga harus persiapkan mental kalian. Kayak seberapa siap sih, seberapa ready gitu kalian sama mental kalian dan emosi kalian udah sestabil itu atau belum. Nah jadi sebelum kita lanjut lagi, kita ada segmen kurma nih. Masih inget gak kurma apa guys? Ayo langsung cerita pertama dari Kak Kadit akan diceritakan nih. Bentar. Oke, tadi Kurma apa kurma? iya kurma apa dulu nih? Kurma apa dulu Ah, ya. kepanjangannya nih? Kita selamat datang di kurma dulu Dit. Oke, Enggak. saatnya Sarah. Selamat datang di Kurma. Kurma. Kisah Ujian Ramadan. Ya guys, ya. Oh tadi ada yang komen. Aduh kok lemes banget. Kami yang nonton jadi ngantuk. Oke kalau gitu Oke. kalian akan dengar aku teriak-teriak ya guys ya abis ini ya guys ya. Kalian akan dengar aku teriak-teriak dan tolong fullkan volume Anda teman-teman semua. Nah, kini oke. Lagi-lagi kurang kompak, maaf ya guys ya. Ini latensi soalnya. Latensi. Oke, guys. Buat yang udah submit, tadi aku udah dikasih tahu katanya yang udah submit cerita itu bisa dibilang mendekati 150 orang gitu. Jadi banyak banget. Jadi gitu ya. Lumayan banyak. Aku nggak tahu itu lumayan banyak atau banyak banget atau cukup banyak. Yang penting terima kasih buat yang udah submit ceritanya ya guys ya. Dan buat hari ini kami bertiga akan bacain cerita yang relevan lah, yang sesuai dengan topik yang akan kita bawakan di sore hari ini. Nah, karena ceritanya teman-teman yang submit itu ceritanya cukup panjang ya, kayak udah kayak ngerjakan tugas sekolah gitu ya, teks narasi deskriptif gitu, panjang. Tapi kali ini ya akan dibaca ringkasnya, intinya aja guys ya. Oke. Yang pertama dari Tenny J teman-teman. Namanya ini yang ngirim Tenny J. Halo kak, namaku Tenny. Katanya dia kelas 12. Terus jujur, ada jujurnya ya. Selama Ramadan tuh bawaannya ngantuk dan kurang fokus. Nih pasti kebanyakan merasa seperti itu juga nih. Apalagi pas pelajaran di sekolah siang-siang jam 12 atau jam 1 gitu sama. Tadi aku juga waktu kuliah juga agak kayak ini kenapa masih kuliah jam segini segala macam. Nah, kasur ya. pernah juga katanya si Tenny ini suatu hari ketika pulang sekolah disuruh mamanya beli Promax. Masuk nih brand nih. Disuruh mama beli Promax ke apotek katanya. Pas sampai ke apotek entah kenapa otaknya si adik Tenny kelas 12 ini nge-lag tiba-tiba waktu beli. Tiba-tiba nge-lag. Mau bilang Promax ternyata ke kasirnya atau ke yang jaga bilang, "Kak, aku mau beli Pertamax." Loh, Agak jauh ya. agak beda Agak tempat beda ya. toko ya. Terus ditanyain mau berapa liter Pertamaxnya? Oh enggak ya. Enggak jadi di ini ya. Untungnya Dari nol ya. ya walaupun udah keceplosan, untungnya udah langsung sadar gitu loh. Akhirnya kayak
aduh malu nih aku kenapa bilang Pertamax ya di apotek gitu ya. Nah, intinya tuh dia pengen ngasih tahu kalau ya kalau udah siang tuh nggak fokus lah, apalagi cuma disuruh beli Promax tuh jadi beli Pertamax RON 92 gitu loh. Jadi jauh banget gitu. Nah, jadi Aduh. si adik TN ini bolehkah minta tips Kak biar bisa tetap fokus dan produktif belajar pas puasa gitu. Oh. Aduh, aduh, tipe Kan kok agak-agak jauh ya, agak jauh ya. Ini Iya. ya. katanya Alana Maulida lucu banget ketawanya Lutfi. Lutfi kalau Lutfi bukan Pertamax guys, tapi dia beli ini apa yang lucu Apaan ya? kayaknya? Oh, ini punchline-nya dapat gak? Gak lucu. Kalau aku mau bilang solar agak jauh ya. Ya gitu ya, tapi kan emang emang relate lah gitu. Tadi kan kalau lagi kuliah juga bahkan kami-kami itu kalau jam 12 jam 1 di siang-siang hari itu kayak paling ngantuk, paling lemes juga ya gak ya kan? Mm-mm. Jadi pasti ya fokus atau apa juga berkurang gitu kan. Cuma pasti ada caranya. Nanti kita kasih tahu lah ya caranya biar kayak fokusnya setidaknya biar nggak kayak Promax jadi Pertamax gitu kan, bahaya juga. Nanti takutnya salah paham juga kan gitu kalau lagi apa? Kalau lagi ngerjain soal ntar ada soal apa dikiranya katanya yang lain itu kan bisa separah itu juga kan takutnya ya gak deh. Kalau udah titik terendah banget tuh kayak gitu. Ditanya, Amara memiliki 5 bola di dalam tasnya. Ternyata dia baca bola memiliki 5 Amara kan jadi kayak bingung gitu kan. Enggak dong. Gimana cara Gila, fokus ya. permutasi Fokus memilih mau ya, Amara fokus. gitu guys. Nah ini tuh relate ya. Ketika kita udah nge-lag ya otaknya, apalagi di sana itu sebenarnya udah masuk ke apa ya, kestabilan emosi yang kayaknya udah mulai goyah ini. Udah mulai kacau gitu kan. Jadi fokusnya itu udah nggak satu tujuan gitu, udah kayak aduh aku kayaknya buka puasa minum Pertamax deh gitu. Udah mulai kayak gitu, udah mulai bingung. Nah, kalau misalnya fokus udah hilang biasanya nih ada satu teman kita yang biasanya bisa masuk nih, yaitu overthinking guys. Itu biasanya. Waduh, ya Itu kalau sih. misalkan fokus udah hilang tuh overthinking akan mengambil alih gitu ya kan. Nah, kalau udah kayak gitu gimana? Itulah pentingnya emotional stability, Rek, yo. Itu pentingnya ya. Nah, teman-teman tadi ceritanya si Ten ini lumayan lucu ya, guys ya. Diulang-ulang terus nanti sama aku nih, Pertamax nih. Tapi sebenarnya kita bisa ngeliat ada sisi seriusnya gitu sebenarnya. Jadi ketika tadi udah dijelasin sama Lutfi juga, kalau kita lagi nge-like itu emang stabilitas emosi kita tuh lagi nggak stabil ya, yang nggak stabil, lagi rapuh gitu. Nah, aku mau nanya dulu nih, siapa di sini yang kalau lagi ngantuk atau capek belajar ya guys ya, tiba-tiba jadi gampang nangis atau tiba-tiba marah-marah nggak jelas, banting-banting kursi, terus apalagi kayak cuma kesel gara-gara satu soal yang susah gitu. Kayak apakah ini kenapa satu bola memiliki 5 amarah, itu kan agak bingung kan? Stop gak? Banyak tuh aku. Kata kill aku Kak, tapi aku gak banting kursi kayak kakak. Oh ya maaf. Banting meja tapi ya. Gimana Mar? Tapi ya sebenarnya wajar sih kayak Wajar, nggak ya. fokus gitu, tiba-tiba mentalnya ya jadi tidak stabil gitu ya. Tapi motivasi itu cuma bahan bakar kita buat mulai. Kayak kalau misalnya kalian mau ngerjain sesuatu, buat motivasi itu cuma bahan bakar aja. Tapi seperti yang kakak Adit bilang tadi, stabilitas itu adalah sistemnya guys. Jadi kalian kalau cuma misalkan modal semangat belajar doang tuh nggak cukup guys. Kalau misalkan istirahat kalian, manajemen emosinya nggak ada, ya jadinya nggak akan balance tuh semuanya. Jadi kalau misalkan kalian terlalu maksain diri kalian sampai otaknya nge-lag kayak Teni tadi nih, Promax jadi Pertamax kan kebalik gitu aku. Jadi ya yang ada belajar kalian malah nggak masuk sama sekali guys. Bener kalau Lutfi? Iya. Iya kan tadi yang dibilang setuju banget sih, soalnya kan kayak ya oke lah gitu kita ada motivasi buat mulai, tapi untuk melanjutkannya agar tetap fokus kan juga yang pasti butuh stabilitas kan. Nah itu pentingnya kita jaga kewarasan ya guys ya, dan jujur aja gitu kadang musuh stabilitas itu ya emosi kita sendiri gitu kan. Kalau kita lagi emosinya nggak stabil atau apa gitu ya pasti ngaruh gitu, fokusnya buyar dan atau apa, terutama tuh sumber utamanya itu ya pasti digital comparison kan. Misalnya nih kita lihat di sosmed gitu kan, kita misalnya sering buka sosmed ya, terus kita lihat kayak orang nilai tryoutnya bagus, lagi healing atau apa kan, terus kita yang
yang lagi belajar atau nggak yang nilai lagi jelek kan juga kayak merasa tersiksa gitu kan, merasa iri dikit lah gitu. Cuma ya itulah yang lumayan bikin kita hilang kestabilan emosi kita. Itu contohnya satu ya, digital comparison. Gimana, Dit? Ada lagi nggak contohnya, Dit? Ya, di digital comparison itu salah satunya kayak apa ya? Ya tadi tuh kita sering terpapar dengan info-info di platform digital gitu. Kayak Ya, misalkan jadi nih, kita kayak ini kan, jadi kita kayak ya apapun yang kita lakuin tuh nggak cukup buat kita gitu kan sekarang. jadi misal misal aku udah tryout dapet misal 705 gitu kan. Terus lewat TikTok ada JJ kayak, woi tryout 750. Terus jadinya kita ngerasa kayak, aduh kok aku kayak nggak cukup terus ya ngerasanya ya. Padahal sebenarnya 705 tuh apa ya, bisa dibilang udah bagus lah untuk sebagian jurusan di beberapa kampus gitu. Ya itulah salah satu contohnya. Nah stabilitas itu bukan berarti, ini ngelanjutin yang tadi dijelasin Amara dan Lutfi juga ya guys ya. Stabilitas itu bukan berarti kalau artinya kita happy gitu. Karena kan ya stabil emosi bukan berarti kita selalu senang. Enggak, bukan seperti itu. Tapi apa artinya? Artinya stabilitas tuh kayak kita tuh punya sistem gitu. Sistem buat kita tuh bisa jalan terus, buat kita punya benchmarknya, kita harus kayak gimana hari ini menjalani hari. Jadi ya bisa dibilang stabilitas emosi dan motivasi itu beda. Kalau motivasi itu apa ya namanya, cuma bahan bakar aja buat kita mau memulai gitu. Tapi stabilitas itu adalah kuncinya. Ya contohnya nih, misalnya analoginya tuh kayak kita punya pipa air gitu. Pipa air kan nggak selalu dalamnya tuh bakal bersih dan bakal lancar terus gitu kan, bisa jadi nanti ada hambatannya, ada segala macam. Nah kalau misalkan kita udah punya pipanya itu, jadi kita udah tahu terus gitu kita akan kemana, kita akan jalannya kemana, bukan yang kayak cuma ya udahlah aku ngikut alur aja, ya udahlah let go with the flow aja gitu. Nah itu nanti kalau itu artinya kita masih belum ada kestabilan emosinya itu tadi. Gitu guys. Jadi kalian nggak bisa mengandalkan motivasi doang gitu. Karena kalau misalkan motivasinya lagi drop, ya kan. Kalau misalnya motivasinya lagi drop, kita jadi kayak, ah ya udahlah, aku lagi nggak ada motivasi, berarti aku lagi nggak apa-apa nih buat nggak ngapa-ngapain. Nah, jangan sampai itu mikir kayak gitu tuh, ya kan. Nah ini Amara senyum katanya relate nih. Kenapa Mar? Iya, jadi kalau misalkan ya lagi tadi sebenarnya kakak Adit bilang nggak ada motivasi terus jadi sedih-sedih terus kayak nggak sedih sih kayak males-malesan kayak tergantung mood itu kan jadi kayak apa ya kayak nanti kapan belajar ya gitu. Jadi kalau misalnya lagi puasa nih terutama ya kan kayak energi kita terbatas nih guys. Kalau misalkan kita cuma nurutin mood kita doang nih yang lagi sedih terus kayak oh ya udah deh kayak aku belajar nanti malam aja habis taraweh. Terus kalian lakuin itu tuh 10 hari berturut-turut yang ada waktu kalian terbuang sia-sia ya guys. Jadi kalau misalkan energi kalian di-convert untuk hal-hal seperti sedih atau marah-marah atau kayak ya mood yang gak jelas, ya itu bakalan buang-buang waktu dan itu kan sia-sia. Jadi kalau misalkan energi kalian di-convert ke hal seperti itu, sisa energi kalian nih pas taraweh nih, abis taraweh, ngerjain soal logika matematika atau PK, PM apapun itu, ya bakalan jadi susah itu, sulit. Jadi yang penting adalah kalian harus punya strategi untuk ngehemat energi otak kalian. Begitu. Gimana Begitu. Lutfi? Menjaga emosi itu kenapa penting, Vi? Ya, jadi kalau kalian lagi menjaga energi kenapa penting? Emosi. Oh, emosi ya, kayak energi ya. Emosi. Salah dengar. Maaf. Kurang fokus. Ya menjaga emosi kenapa penting kan tadi udah dibilang berkali-kali kan. Kalau emosi buyar, stabilitas buyar gitu, semua yang kita lakuin juga jadinya nggak efektif gitu. Takutnya ya sia-sia atau apa gitu kan. Iya. Nah, apalagi pas waktu ngerjakan soal tuh tadi kata Amara ya. Kalau udah selesai traweh, nyoba ngerjain soal, nyoba belajar, kita kan pasti kayak ada satu momen ngerasa stuck gitu ngerjakan soal. Aduh, ini kok soal susah ya ini ya. Ini satu Pertamax memiliki 5 Promax. Itu kan ribet ya. Gimana maksudnya gitu. Tolong Promax udah disebutin berkali-kali ya. Ya. Nah, kalau kalian lagi stuck, terus kalian di samping kalian tuh ternyata ada master teacher gitu kan. Gimana nggak nyantai gitu kan. Kita jadi mau nanya apapun jadi chill, jadi ada teman belajar gitu. Jadi akan ada selalu yang siap bantu. Bahkan nggak cuma lewat chat gitu. Nggak cuma lewat chat teman-teman. Jadi kayak apa ya? Kalau kita lagi stuck itu kita jadi ada teman banget gitu guys. Nah itu apa? Maksudnya master teacher tuh apa Lutfi? Maksudnya tuh apa maksudnya master teacher? Iya, master teacher tuh berarti
ada di Brain Academy Center. Jadi kalau kalian ikut Brain Academy Center ya, itu dapat 8 sesi per minggu. Cocok banget nih buat yang lagi ngebut persiapan, terutama kan udah 1 bulan lagi gitu kan. Jadi nggak cuma buat ngejar materi ya, tapi juga buat ngeset ritme belajar. Terus otak yang punya ritme, oh ini ada nih otak yang punya ritme, tapi itu jauh lebih stabil emosinya dibanding otak yang nggak ada ritmenya. Jadi pastiin otak kalian ada ritmenya. Dan di situ juga ada master teacher yang siap membantu kalian. Jadi nggak kemana-mana lah gitu, nggak random. Ada pipanya udah disiapin, iya gak Dit gitu kan? Itu dia bos, ibarat pipelining. Pipelining, Jelasin, Pi. pipelining Nggak usah, nggak usah, nggak usah. Pipe udah tuh. Saya ingat week 3 tuh saya tuh. Lanjut. Gimana? Lanjut ya, Lanjut, ditambah Bu. lagi nih promo yang tadi ada untuk pembelajaran khusus TKA, TPS, sama TKD buat kelas 12. Dalam sisa waktu yang kurang dari 30 hari ini, cuman sekitar 26 hari menuju TKA, kalian gak ada lagi nih waktu untuk nge-lag pas belajar. Karena konsepnya di BAC ini, kalian bakalan bedah soal tuntas sampai akar-akarnya nih. Kalau kalian gak paham, langsung dituntasin tuh sampai kalian paham. Bagus. Banget. Kalau misalkan konsep kalian udah matang, pas ketemu soal hal-hal seperti itu lagi, kalian gak bakalan panik, guys. Jadi kayak kita harus bedah konsep sampai ke tulang ya Maria, sampai ke akar ya. Bener. Sampai ke root cause analisis gitu kalau kata osjur ITB. Nggak, lanjut Jadi lagi. biar kayak kalau ada soal mirip-mirip kita langsung tahu gitu kan caranya. Oh, ini nih caranya kayak gini nih, dasarnya mirip gitu, tulangnya mirip gitu. Bener banget. Coba guys, lengkap teman-teman. promonya bisa lihat nih guys nih. Bisa disimpan. Yang kita lihat bersama-sama ya. Di capture dulu Rek, itunya promonya Yes. maksudnya Diskon bukan sampai mataku. 48% guys, 48%. Tuh hijau tuh, hijau besar 48%. Diskon 48%, 48 itu lebih besar dari hari menuju kalian TKA tuh. Wah, tuh. Bisa. Hampir 2 kali dari 26 itu kan. Udah belum, Wey, udah di SS belum guys, udah belum. Udah ya. Udah tuh. Kalian juga bisa udah. cek di Instagram ataupun TikTok Ruang Guru teman-teman. Ada juga di situ posternya. Nah, sekarang ini lanjut ya guys ya. Sekarang apa namanya? Yang paling penting lagi buat ngelatih emotional stability. Iya. Yaitu 13 kali tryout SNBT dengan sistem IRT teman-teman. Nah, ingat nggak kemarin IRT apa kepanjangannya? IRT apa kepanjangannya? Nah, kalau udah Jawab. ingat, banyak siswa yang ngerasa kayak aduh aku kayaknya lagi down deh, lagi butuh refreshing deh gitu. Karena pas SNBT bukan butuh refreshing, tapi kayak aduh kayaknya aku SNBT-nya kacau deh tadi. Karena mereka kaget sama suasananya. Mereka nggak terbiasa sama sama lingkungan sekitar ketika ujian yang sebenarnya gitu loh. Nah, di Brain Academy Center ya guys ya. Brain Academy Center kalian tuh akan bukan dipaksa, tapi kayak kalian akan benar-benar mencoba selama 13 kali tadi untuk simulasi mantul suaraku. Selama simulasi berulang kali sampai kita itu kebal sama tekanan gitu. Sampai kita terbiasa dengan lingkungan UTBK yang sebenarnya itu, yang selama 3 jam 15 menit itu tadi. Dan juga selain itu di Brain Academy Center Amazing itu ya, BAC yang amazing itu ada prediksi kelulusan ke PTN yang kita tuju guys. Itu PTN ya, bukan KAIS atau Kyoto ya, PTN. Nah, kalian juga jadi bisa tahu posisi kalian tuh gimana di antara orang-orang yang semuanya lagi tryout itu. Nah, data ini kadang bisa bikin kalian tenang, kadang juga bisa bikin kalian langsung tahu, oh, jadi aku harus segera bisa untuk improve nih karena aku masih belum aman nih gitu ya, kayak gitu. Jadi nggak bakal sia-sia gitu. 13 kali tryout real time dan juga dengan lingkungan yang mendukung itu pasti akan ngedorong kita untuk nemuin kesalahan dan juga menjadi lebih baik gitu. Jatuh. Itu guys. Ya, dan juga buat ini terutama ya yang kelas 12 gitu, sekarang kan pasti banyak nih yang masih bingung milih jurusan gitu. Nah, juga ada ya namanya konsultasi gratis. Ini benar-benar ngebantu banget nih biar kalian nggak asal pilih PTN, nggak asal pilih jurusan gitu. Jadi target UTBK kalian tuh nggak hanya realistis tapi sesuai dengan passion kalian juga. Maksudnya jangan sampai kita kayak berada di lingkungan yang salah, berada di jurusan yang salah. Ntar kan bukannya kita yang harusnya dapat ilmu
sama seru juga kuliahnya, malah jadi tertekan, malah kita yang kayak aduh nggak enak nih gitu kan, takutnya ada yang hal-hal yang nggak diinginkan juga kan, makanya konsultasi gratis ini ngebantu banget gitu loh. Dan juga buat sorry. Dan juga buat yang mau langganan ya ke Brand Academy Center, sekarang ada promo namanya SNBT Master dan TKA Master. Diskonnya sampai tadi berapa? 48% ya. Yang TKA belinya di s.id/TKA Master RG, dan buat yang SNBT Master itu s.id/SNBT Master. Kalau yang TKA Linknya muncul di sini. Di sana oh nih. nih Di sana nih. ada diskonnya sampai dengan 50% yang TK Master bimbel ini yang intensif SD sampai SMP. Di Di s.id. s.id/TK Master RG. Kalau SNBT tadi di mana? s.id/SNBT SNBT Master. Master. Kalau yang TK tambahin RG di belakang ya. Bener. Diskonnya lebih banyak dari hari tersisa. Diskonnya beda dikit tuh, 2% naik. Lumayan. Oh, naik. Oh, ini SMA 52% ya. Ini buat SNBT Masya Allah. ini SMA. Sedikit 200.000 ekstensi konsultasi tutor ya. Jadi Itu silakan best. di capture teman-teman. Kalau yang SD SMP tadi ya ada. Ya, ini sekarang yang SMA gitu kan. Sebelum kita bakal lanjut ke kurma cerita kedua ya. Oke guys, kalau gitu itu ya, jangan sampai lupa ya, s.id TKA Master RG dan s.id SNBT Master. Ya udah, oke. Kita akan masuk ke cerita kedua ya guys ya. Ya, itu udah muncul lagi tuh ininya, asetnya, posternya. Sekolah. Oke, tadi kita udah bahas tentang kestabilan mental guys ya. Kadang yang paling sering paling sering bikin mental kita jatuh, paling sering bikin mental kita kacau itu bukan soal yang susah, bukan soal yang nggak bisa dikerjakan, tapi ternyata yang hasil tryout yang ternyata tiba-tiba lu kok masih tetap, atau kayak lu kok malah turun. Nah, itu kadang malah kena itu mentalnya kita gitu kan. Nah, sebelum kita bahas lebih dalam, aku ada satu ya guys ya, kurma dari teman kita, aku belum tahu namanya, belum lihat, yang lagi struggling banget nih guys sama skor tryout buat UTBK-nya. Nah, buat cerita yang ini kali ini akan dibacakan langsung oleh, tebak ayo siapa ayo, akan dibacakan oleh siapa ayo, siapa yang mana, atau malah aku ternyata yang baca. Nah, ternyata yang baca adalah Amara. Langsung baca. Oke, jadi sekarang aku bakal bacain cerita kurma hari ini yang kedua dari Febriana A. Oke. Kata Febriana nih, aku udah belajar mati-matian, target udah aku tentuin, strategi erolog juga udah aku ikutin buat evaluasi, tapi kenapa ya hasil tryoutku itu segitu-segitu aja, masih under passing grade jurusan aku mau. Rasanya tuh capek banget, belajar juga rasanya drain karena aku takut ini gak menghasilkan apa-apa. Bingung juga apa strategiku masih salah ya, atau emang aku aja yang gak mampu. Aku takut banget kalau misalkan di sisa waktu ini, yang sangat sedikit ini, gak cukup buat ngejar ketertinggalan tersebut. Waduh. Apakah ini cuman Kak Febriana aja atau teman-teman yang lain juga ada yang merasakan hal sama nih guys? Coba. Apakah hasil tryoutnya masih segitu-segitu aja kah? Masih under passing grade kah? Apa gimana guys? Aku sih paham sih itu kayak itu namanya frustrasi seorang pejuang ya gitu kan. Jadi kita udah berdarah-darah gitu berjuang belajar ya, tapi angkanya rasanya nggak mau kompromi juga gitu kan. Gimana rasanya aduh. Sakit sih. Tapi nanti kalian bilang, aku segitu-segitu aja. Tapi segitu-segitu ajanya 750 beda guys kalau kayak gitu guys. Tidak sama. Oke, tapi buat yang segitu-segitu aja dan masih kayak aduh kayaknya masih jauh deh dari prediksi tahun lalu atau mungkin dari passing grade ya yang mungkin sesuai dengan tahun lalu atau tahun sebelumnya, itu tenang dulu teman-teman, tenang dulu. Kalian masih punya waktu. Jangan langsung menyalahkan diri sendiri yang kayak aduh aku kok tidak ada perkembangan, kok nggak ada effort yang jelas ya segala macam. Jangan menyalahkan diri sendiri dulu. Sabar dulu guys ya. Mungkin bukan usahanya yang salah teman-teman, tapi cara kita membaca hasilnya tuh yang perlu kita ubah gitu. Karena kenapa? Bisa jadi misal aku 2 tryout nih 680. Bisa jadi 680 di tryout pertama dengan 680 di tryout kedua itu sebenarnya posisinya beda gitu. Nah, itu yang harus kita coba revisi. Nah, cara membacanya gimana akan dijelaskan langsung oleh
Amara Dinata teman-teman. Gimana Mar? Coba Mar. Oke, mungkin yang akan detailnya bakal dijelasin bareng kakak satu lagi, tapi aku mau bilang ke kalian, aku mau kalian satu hal nih guys, kalau tryout, nilai tryout kalian tuh bukan alat pembuktian kalian tuh pinter atau bodoh ya guys. Kalau misalnya kayak, oh my god aku udah 900, bisa ya 900, ya bahkan ada 800 lebih nih tryoutnya. Itu kayak, oke aku pinter banget nih, ya itu mungkin benar, tapi buat yang masih kurang, masih under passing grade, itu bukan berarti kalian bodoh ya guys. Jadi tryout itu bisa kalian lihat sebagai alat ukur stabilitas kalian. Nah ini bakalan dijelasin sama Kak Lutfi lebih lengkapnya. Wah, ayo guys. Jadi aku udah ditugasin buat sama Kadit tadi buat riset tentang gimana nih cara lihat pola-pola gini kan, angka-angka hasil tryout tuh apa, gimana cara lihatnya ya Kadit. Nah, jadi Iya. di sini aku pengen jelasin. Jadi ya supaya kalian nggak salah fokus gitu lihat angka akhirnya aja. Padahal ada nih 3 hal yang udah aku tulis di sini yang jauh lebih penting buat dibedah ya. Pertama tuh pola dari skor-skor kalian nih. Jadi kalau skor kalian nih naiknya pelan-pelan atau ekstrim kayak roller coaster gitu, tinggi banget turun banget, tinggi banget turun banget gitu kan, atau ya naik pelan-pelan. Kalau naik pelan-pelan berarti ya itu bagus ya, lebih bagus lagi mungkin kalau naiknya landai, tapi naik pelan-pelan tuh menandakan konsistensi yang bagus. Nah, tapi kalau ekstrim banget nih, naik turun gitu berkali-kali, itu berarti masih ada fondasi kalian yang bolong gitu, materi kalian yang bolong. Jadi itu kalian istilahnya kayak hoki-hokian dapet soal, kalian tuh nggak ngerti secara merata seluruh materinya gitu. Takutnya kita nggak tahu nanti pas SNBT tuh kita ada di yang naik atau ada yang turun gitu kan, takutnya yang ada di turun. Nah yang kedua di sini ada konsistensi gitu, apakah performanya mirip nggak tiap tes atau acak banget. Kalau acak ya seperti yang tadi saya bilang juga, kalian nggak punya sistem belajar yang oke kalau acak ya. Tapi kalau kalian udah kayak konsisten gitu tiap tes performanya bagus atau apa, berarti sistem strategi kalian tuh juga udah bagus. Terakhir itu gap ya, berapa nih jarak skor tryout kalian sama target kalian nanti. Kan setidaknya pasti udah scouting atau apa juga kan. Kalau aku pengen lulus di jurusan ini, universitas universitas ini, aku butuh target berapa nih. Terus kalian bisa lihat juga nih gapnya. Kalau gapnya masih jauh berarti kalian masih banyak gitu yang perlu dikejar gitu kan. Tapi kalau gapnya udah dikit, oh berarti kalian mungkin sisa strategi, atau misal kayak tadi udah 750 udah stabil gitu kan, udah dapat mungkin stay kaya insya Allah gitu kan. Ya berarti kalian mungkin bisa strategi sama stabilitas mental gitu. Kalau Kadit gimana Dit? Betul nggak itu risetnya? Ya bisa dibilang 99,1% ya bener lah ya. Kita Oh, karena itu berdasarkan analisis juga kan, berdasarkan analisis real juga kan. Bukan analisis real ini, matematika maksudnya, analisis kondisi yang sebenarnya. kelas. Analisis real tapi pakai bahasa Jepang kalau kata teman enggak. Oke, coba kita bedah lebih dalam ya guys ya. Kak, nilai naik tapi literasinya kurang. Nah, itu bahaya teman-teman. Kenapa? Karena literasi itu skill atau kemampuan sama aja yang butuh waktu untuk dilatih. Jadi nggak kayak sekali kita langsung bisa gacor, bisa jago tuh nggak ya guys ya. Karena ini ngomongin literasi ya. Kalau misalkan kita kebiasaan nggak teliti buat baca soal gitu kan. Kayak misal tadi, kita ada ini pro apa gitu kan. Ternyata kita bacanya Pertamax gitu loh. Ini kan jadi parah gitu kan. Jadi salah ya. Nah, bisa jadi ternyata itu adalah soal yang sebenarnya mudah, tapi karena kita cuma salah baca dikit, jadinya malah salah gitu. Terus kayak soal-soal yang mudah banget, tinggal baca, bahkan tinggal kopas dari soal, tinggal kopas dari bacaan, tapi karena kita salah baca jadinya ya udah gitu, kacau. Nah, selain itu aku juga ada analisis lain. Kita ada pembedahan yang lain, yaitu skor sing tinggi rek. Tapi durasi pekerjaannya itu berantakan gitu loh rek. Ya apa rek, misal skor kita tuh 1001 gitu ya kan, tapi pengerjaannya ternyata kita ngerjakan dalam waktu 5 jam gitu kan, maksudnya nggak real time yang sebenarnya UTBK gitu. Nah kalau misalkan kita terbiasa seperti itu, kita terbiasa kayak ya udahlah aku durasi yang penting nilaiku bagus, jangan sampai kita latihannya seperti itu gitu. Jangan sampai, kenapa? Karena itu rawan banget drop pas hari SNBT gitu. Ketika SNBT nih asli rek, itu kita gak iso rek, kayak aku minta waktu tambahan kak, minta ke pengawasnya gitu, kak saya mau minta tambahan 15 menit karena biasanya saya kalau tryout nambah 15 menit loh. Nggak bisa kalau kayak gitu rek, nggak bisa. Kalian harus menerima dan siap gitu dengan waktu yang disediakan. Nah selain itu, ada nggak nilai stabil
tapi masih belum naik, masih belum tinggi, masih belum cukup gitu. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu, tenang aja. Justru itu fondasi yang kuat gitu. Kenapa? Karena ya kita udah bisa menjaga nilai. Yang perlu ditambah adalah tinggal jam terbang aja. Tinggal sering-sering tryout, tinggal sering-sering banyakin latihan soal, tinggal sering-sering banyakin drill soal di mana belum masuk. Jadi data atau hasil tryout itu jangan sampai bikin buat kalian takut, teman-teman. Kenapa? Karena itu senjata dan juga framework supaya kalian tuh bisa realistis gitu dengan hasil yang kalian dapatkan. Kalian bisa tahu mana bagian mana yang perlu diperbaiki, kayak oh ternyata literasi bahasa Inggrisku tuh masih kurang gitu, atau literasi bahasa Indonesia masih kurang. Kayak misalkan aku udah ngerasa kayaknya jawabanku udah bener semua deh. Loh, ternyata salah setengah dari semuanya kan. Ya itu perlu kita perlu kita cek lagi kesalahannya di mana sih sebenarnya ya gitu. Nah, buat Lutfi sama Amara pernah nggak ikut tryout SNBT? Pernah. Nah, coba gimana ceritanya waktu dulu? Apakah Kalau kayak aku, kalau aku yang tadi kakak Adit bilang skor tinggi tapi durasi pengerjaan berantakan sih. Kayak waktu itu aku kayak ngerjain soal tryoutnya, kayak nggak di suatu aplikasi apa gimana gitu. Jadi aku ngerjainnya kayak sepotong-sepotong gitu loh. Kayak misalnya harusnya sejam nih, tapi aku cuma ngerjainnya 15 menit, terus kayak istirahat, terus 15 menit, kayak gitu. Walaupun at the end aku nggak SNBT beneran sih, tapi kayak waktu pertama kali try out di sekolah yang 3 jam langsung semuanya, itu kayak jadi kayak, kok nggak kayak kemarin-kemarin ya? Kayak kemarin bisa deh, tapi mungkin karena pengerjaan yang berantakan banget, pas di hari H try out yang beneran banget kayak SNBT, jadi buyar, jadi kayak gagal gitu. itu Kalau dari Kak Amara? Lutfi atau Kak Adit ada cerita lain? Kalau aku Maybe. Lutfi dulu. Kalau aku nggak usah. Ya udah. Kalau aku ya alhamdulillah waktu itu emang dari awal kayak udah lumayan tinggi 600, tapi masih belum cukup sebenarnya kalau buat target kan waktu itu. Jadi gimana nih mikir aku gimana nih cara naik ke 700 gitu kan. Dan aku lihat juga yang bolong ternyata di literasi itu tadi kan, kayak oh banyak yang nggak teliti atau apa. Jadi ya eh, apa yang salah, apa yang apa juga aku catat gitu kan. Jadi ya kenapa sih? Gak, sorry. Maaf. Nah ya, jadi begitu. Terus alhamdulillah konsisten naik dan ke bawah juga gitu sampai pas hari hanya. Hari hanya juga dapat 700-an ke atas dan ya udah dapet. Kalau Waduh. Kadit lebih tinggi lagi nilainya dari saya, teman-teman. Iya. Kecil. Kalau aku 999, dikit lagi 1000. Kelas banget. Ya Siapa udah. yang mau dinilai? Selanjutnya gimana 800. Amara? Maaf. Lah. Selanjutnya Oke, gimana Amara? jadi setelah tadi Kakak Kadit dan juga Kak Lutfi memberitahu kalian cara dan tips-tips tambahan lagi setelah di episode 2 dan episode 1 ditambahin lagi nih tadi biar semakin siap TO-nya. Apakah kalian semakin takut? Apakah semakin ready, guys? Coba tulis di kolom komentar. Iya. Tapi sih semakin ready ya, karena sudah Gimana? semakin Yes. banyak dapat. Kalau enggak tanya aja gitu apa yang bikin takut atau apa gitu. Iya, cerita aja guys. Ready, takut. Apa yang bikin takut? Coba. Iya, apa yang bikin takut? Siapa tahu kita relate gitu kan. Ya, ada yang Semakin banyak yang ready. ready. Aku Randy Kak. Ready atau Randy? Salah. Gitu. Kata Feni 2 ready. Nervous sih pasti sih ya. Cuma kalau jam terbang kalian udah oke gitu, udah banyak tryout, harusnya aman sih pas hari H. Enggak, ya walaupun nervous-nervousnya tapi enggak buyar gitu apa yang ada di otak. Pas udah ngerjain soal tuh udah masuk mode zonanya gitu kan. Wih, udah mode alien. Ya itulah maksudku kan, kayak ngadepin ujian kayak SNBT, TKA tuh butuh banget simulasi kan. Jadi kayak nggak bisa gitu kalau kita lakuin cuma sekali, 2 kali gitu kan ya, tapi harus berkali-kali biar familiar. Buat pejuang SNBT bisa langsung ikutan mega tryout SNBT gitu. 2026 yang volume kedua. Jadi tryout ini yang paling mirip. Oh nih, mega tryout SNBT 2006 volume kedua. Tryout ini paling mirip sama UTBK ya, 97,45% sesuai dengan aturan pemerintah. Pendaftarannya tuh dari 10 Maret sampai 5 April 2026, pengerjaannya ada 30 Maret sampai 5 April 2026. Jadi daftar langsung dan kerjaan tryout
Ya bisa difoto juga gitu kan. s.id/megato snbt 26 vol 2. Oh, lumayan panjang itu linknya. s.id/megato snbt 26 vol 2. Jadi kalian screenshot aja gitu. Ya. Benang. Dan juga tadi seperti yang Kadit bilang ya kan, nggak bisa tuh kita kayak tryoutnya 5 jam, tapi ini enggak ya, ini tryoutnya sesuai gitu sama UTBK atau SNBT yang asli, jadi bener-bener 3 jam gitu, durasi per bloknya juga sama gitu, jadi cocok banget. Dan juga ada sistem IRT juga sih yang pasti kan. Simulasinya terasa gitu, kita dapat pressure pas lagi SNBT tuh udah mulai terasa di sini, jadi biar kalian terbiasa gitu. Oke, bener banget. Jadi kalian tadi kalau misalkan ikut TO ini, buat kalian pada ambis banget nih, pengen banget dapet nilai tertinggi, bukan cuma buat diri sendiri, tapi juga ada cuan-cuannya dikit. Nah, kalian bisa banget ikut TO ini. Kenapa? Karena buat 3 peserta dengan nilai tertinggi, kalian bisa dapat hadiah total jutaan rupiah, guys. Langsung nggak sih? Langsung. Jadi kalau misalkan kalian kayak, aku udah ready banget nih, aku udah siap, aku pengen menang gitu, aku pengen dapet juara pertama, dapatkan uang gitu, langsung ikutan ya guys. Nah terus abis tes ini kalian gak bakalan udah gitu aja, kalian bakalan dapat tambahan lagi, yaitu adalah live pembahasan soal bersama master teachernya. Jadi kalian gak cuma tahu salahnya di mana, tapi tahu cara ngerjainnya sampai ke akar-akarnya tadi tuh guys. Itu dia, bener nggak Kak Kadit? Benang, dan juga betung gitu ya kan. Itu loh, pendaftarannya baru dibuka kemarin berarti, Rek. Ya, jadi kalian jangan sampai telat. Oke. Nah, selain itu, nanti bakal ada leaderboardnya, Rek. Wow. Ada klasemen MPL sementara nanti, Rek. Bakal klasemen kelas. Nanti kalian hashtag 1, hashtag 2, hashtag 3, dan seterusnya hashtag 7 siapa, nanti kalian bisa tahu tuh. Jadi kalian bisa lihat posisi kalian dibanding dengan puluhan ribu peserta lainnya. Nah, pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 April. 5 April tuh masih, ya hitung-hitungannya 3 mingguan lagi. Jadi langsung cek sosmed Ruang Guru buat cari tahu cara daftarnya. Jadi kalian jangan, aduh Kak, gimana cara daftarnya, Kalian buka dulu sosmednya Ruang Guru, cari, di situ pasti ada. Dan daftarnya nggak bakal susah. Gak bakal susah. Jadi kalian gunakan sosmed kalian sebaik mungkin gitu. Jangan apa-apa nanya kayak Kak di mana? Padahal di slide 1 udah ada linknya. Padahal di slide 1 udah ada jadwalnya. Dibaca. Literasi ya guys, literasi yang ada 2 subtes literasi, kalian kalau baca link pendaftaran aja belum gimana itu? Nah, jadi buat kakak-kakak yang pada SNBT nih, kalau buat adik-adik gimana nih yang pada mau TKA? Nah, buat kalian adik-adik yang pada mau TKA yang ada di SD sama SMP, jangan takut karena kalian juga ada tryout TKA reguler episode 4 yang gratis juga nih guys. Kalian bisa lihat di sini tanggal 9 sampai 15 Maret nih guys. Nah, ini tryoutnya itu adalah tryout TKA pertama yang update sesuai sama aturan pemerintah juga. Langsung aja di sini, jangan di mana-mana ya guys, karena ini udah terupdate banget nih. Wow, jadi ada 2 mata pelajaran ya di tryout TKA, matematika dan bahasa Indonesia yang diujikan. Dan ingat, tryoutnya gratis gitu kan, dan ada leaderboardnya gitu. 2 hal yang saya suka, gratis dan leaderboard gitu. Bisa. Jadi ya, pembahasan juga tertulis di aplikasi. Pendaftaran pengerjaannya cuma sampai 15 Maret ya, gratis. Jadi kalian daftar aja gitu kan. Ayo sekarang daftar, bisa difoto dulu ininya gitu kan. Gitu. Mumpung gratis. Tadi gratis, ada leaderboard, pembahasannya juga ada. Daftarnya di mana gitu kan pertanyaannya. Di link ya, s.id/TO-REG-TKA, REG-TKA. s.id/TO-REG-TKA. Jadi daftar sekarang sebelum pendaftarannya tutup ya. Gratis tuh, ada gratis tulisannya warna merah tuh. Kasih tahu caranya. Itu baca. Sorry. Baca ya guys ya. Ada tryout TKA, ada tryout SNBT, gratis dua-duanya, langsung aja daftar. Ada leaderboard juga, ada hasilnya juga, dapat semuanya. Jadi jangan sampai ketinggalan. Buat adik-adik yang SD dan SMP ya. 4 hari lagi. Udah tahu kan ya cara daftarnya kan di s.id/TOREG tadi. Oke. Well anyway, ngomongin soal data tryout ya dari tadi, kayak nilai-nilai TO-nya lah, nilai leaderboard, apa sih kayak angka leaderboardnya di
1, 2, 3 atau berapa ya rankingnya. Itu kadang angka-angka tuh bikin overthinking kan, seperti yang tadi Kak Khalid bilang tentang overthinking nih. Tapi di balik semua angka-angka itu juga ada cerita nih di balik itu ada cerita juga dari pejuang SNBT sama TKA yang lagi berjuang, yang bakalan dibacain sama siapa ya hari ini ya sekarang ya? Oh, Sama siapa nih? Sama antara kakak dua ini deh. Oh, oke. Sweet Kadit kita. Ya, aduh, saya ternyata ya sudah. Gak apa-apa, saya juga senang ya tuh baca cerita kalian. Oke, jadi untuk kurma ketiga kita dapat cerita dari Zahirah P. Dulu pas SMA lihat hasil tryout rasanya jantung mau copot. Sainganku tuh bukan puluhan doang, tapi puluhan ribu orang. 5 digit tuh. Se-Indonesia lagi. Aku sempat merasa mustahil, apalagi saat Ramadan. Aku harus nahan iri lihat teman-teman main game atau nongkrong karena udah ngerasa aman lolos SNBP. Wah, iya saya juga iri waktu itu, teman-teman. Sementara aku berjuang ngelawan ngantuk gitu kan lah, haus, insecure, kerjaan belajar TO gitu kan, yang lolos SNBP itu udah nyantai gitu kan. Takut nih kalau perjuanganku sia-sia. Tapi aku tetap tahan egoku dan terus belajar meski hasilnya belum kelihatan. Sekarang aku udah berkuliah di kampus yang aku mimpikan tahun lalu. Di sini aku sadar kalau yang kuat bukan dia yang paling cepat atau paling pintar, tapi dia yang paling tahan banting. Semangat buat teman-teman seperjuangan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalian nggak perlu terlalu ngelihat orang-orang lain gimana ya. Jadi ya kalian ikutin aja jalan kalian gitu kan, ntar dapat good endingnya juga gitu. Dengar cerita tadi tuh kita bisa merenung juga kan gitu ya, perjuangan emang berat, nggak selalu manis, saya juga gitu kan, apalagi kalau tapi itu bisa lancar, bisa tercapai apalagi kalau dibarengi dengan strategi yang tepat dan juga doa dan usaha kalian juga gitu. Yoi. Good story ya dari Zahirah P. Zahirah P. Nah, itu kan kalau dia kan dari cerita Zahira kan ya struggle dia ke kampus yang dia inginkan walaupun tidak disebutkan ya, atau mungkin disebutkan tapi dihapus. Nah, aku mau nanya nih. Sekarang dari Lutfi dan juga Amara, apa struggle terberat ketika daftar kampus masing-masing? Amara dulu. Aku dulu. Oke. Kalau aku mungkin aku kalau SNBT gitu nggak terlalu banyak sih, karena akhirnya nggak ikutan SNBT kan. Jadi mungkin aku cerita dikitnya tentang aku daftar ke luar negeri kali ya. Kalau aku waktu itu justru agak kebalik, kayak pas teman-teman lagi belum terlalu banyak ikut TO dan lain-lain, kayak udah persiapan ujian duluan gitu. Jadi kita orang-orang libur, ya aku harus belajar lebih dulu untuk mempersiapkan tes yang diperlukan masuk ke universitas yang aku tuju. Jadi ya memang semua ini tergantung mental dan juga konsistensi masing-masing aja sih. Kalian gak usah melihat orang lain lagi senang-senang, kalian juga mau. Tapi kayak kalian semangat aja guys. Fokus sama cita-cita kalian. Seperti yang tadi cerita yang diceritakan Kak Lutfi. Kalau Kak Lutfi sama Kak Adit gimana struggle-nya? Ini siapa? Kok Dan? Kadit dulu sekarang kalian. Kan tadi pas segmen kamu aku. Kalau Kadit sempet-sempetnya update-nya. Ya, maaf. Oh my god. Kalau aku, yes, struggle-nya sesimpel ya SNBP nggak lolos. Terus ya sebenarnya selama semester 5, semester 6 awal tuh aku kayak sering bantuin temanku yang ngerjakan tugas buat UTBK-nya gitu loh, SNBT UTBK gitu kan. Ya jadi aku ya sebenarnya walaupun aku nggak les, tapi karena aku sering bantuin temanku yang nanya-nanya segala macam, jadi aku kayak ya udah terbiasa juga gitu kan. Di sekolahku juga ada tryout UTBK kan. Paling ya struggle-nya waktu SNBP doang sih. Jadi sisanya alhamdulillah bisa ke cover, kebantu juga sama Olimpiade Matematika gitu. Jadi kalian harus ikut OSN matematika. Bisa. Kalau Lutfi ada nggak Kak ceritanya? Saya juga struggle pas lagi UTBK. Sebenarnya waktu itu kan emang pada dasarnya
persiapanku tuh juga nggak dari jauh-jauh hari juga kan, ya paling 60 hari sebelum UTBK lah gitu kan. Baru milih, baru apa gitu kan, ngeliat di mana. Yang pasti pertama yang aku lakuin juga takutnya nggak tahu gitu kan lingkungan UTBK gimana. Jadi aku lihat kelasnya dulu. Waktu itu kebetulan kakak sepupuku juga lagi kampus di sana. Takut kenapa-napa. Habis itu bener-bener di rencanain secara matang gitu. Habis itu aku planningnya mau gimana gimana gimana. Nah, cuma ternyata ya itu tadi takutnya nilainya ternyata nggak masih jauh gitu dari yang diharapkan gitu kan, yang harusnya 700 aku masih 600. Ya itu struggle utamanya, itu aku perlu TO berkali-kali supaya dapat testing nih, supaya juga ngasih rasa aman nanti pas UTBK kalau aku bener-bener siap gitu kan, jadi nggak terlalu nervous lagi. Karena ya nggak, maksudnya entah mau bagaimanapun pasti rasa gugup tuh kan ada. Cuma gimana gitu cara kita lawannya, ya pasti kan dengan praktis ya. Praktis itu yang bisa menyempurnakan nanti strategi kita di hari hanya gitu, maksudku juga. Betul. Kayak gitu. Betul. Ya, bisa dibilang Nah, itu oh, bisa dibilang cerita tadi itu apa ya? Apa namanya, bikin bikin emosional gitu. Kalau kata Lutfi bikin jadi emosional. Apalagi kalau kata Lutfi tadi nggak dibareng. Apalagi kalau misalkan perjuangan itu akan gimana sih ngomongnya? Perjuangan itu akan berat kalau misalkan nggak dibarengi sama strategi yang tepat gitu guys ya. Gitu. Tuh. Oke, selanjutnya. Nah, biar tahu strategi tepatnya, ini bukan yang 100% tepat, 100% works, nggak ada yang menjamin, tapi kayak at least kita bisa mengoptimalkan strategi kita. Kita akan masuk ke segmen realita peluang lolos ke perguruan tinggi negeri dalam ya sama aja. Perguruan tinggi negeri atau PTN. Nah, realitanya gimana, Amara? Coba jelasin, Mar. Oke, kita mungkin ngobrolin dari daya tampung dulu kali ya. Daya tampung masuk kampus top di Indonesia tuh sangat-sangat terbatas ya guys. Mungkin bisa dibilang cuman satuan persen mungkin atau kurang. Nah, peminatnya tuh ada banyak banget, bisa sampai puluhan ribu orang, tapi yang masuk ya nggak sebanyak itu gitu. Nah, banyak yang bilang juga passing grade itu adalah angka mati nih. Nah, padahal yang dilihat sama sistem itu adalah siapa yang paling kompetitif. Jadi misalkan nih, kalau misalkan tahun ini soalnya lebih sulit nih, atau misalkan pesertanya lebih jago nih, banyak yang lebih jago, atau kalian juga yang lebih jago nih, makin banyak nih. Nah, otomatis ambang batasnya juga bakalan naik. Gitu guys. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalkan kita dapat info nih, oh passing grade 675 misal. Nah, itu bisa jadi naik, bisa jadi turun. Jadi dinamis, guys. Ya, jadi dynamic allocation memory, teman-teman ya. Sorry, lanjut ya. Beda-beda pembahasan, maaf. Oke, aku mau tanya dulu ke teman-teman yang nonton. Maaf ya, Mar, kalau dari tadi jokesnya kayak aneh gitu, Mar. Lutfi ini harusnya tahu, tapi Lat nggak tahu juga dia maksudnya. tahu aku kan tadi apa ya. Aku kan jurusan kalian, aku dua-duanya. Oh iya juga. Nah, menurut kalian semua ya guys ya, apa kira-kira yang bikin seseorang itu qualified, atau apa namanya? Qualified itu bahasa Indonesianya apa? Pasti atau bukan pasti ya? Seseorang menjadi fix untuk lolos ke PTN di tahun ini. Coba menurut kalian apa? Layak ya itu, maaf. Kira-kira apa yang membuat orang, bukan, atau kayak anak-anak kelas 12 sekarang ini menjadi layak buat lolos ke PTN tahun ini? Kira-kira faktor apa menurut kalian? Bagus. Gimana guys? Jadi secara realita kampus top itu butuh calon maba tuh ada 3 kriteria yang dibutuhin. Pertama, skor tinggi, jelas gitu kan. Kalau nggak ya buat apa gitu kan tes skor tinggi. Kedua, skor stabil. Jadi stabil, nggak bisa kita tinggi sekali sisanya 0 gitu kan ya, itu kan percuma juga. Jadi tinggi dan stabil. Ketiga, mental yang kuat gitu kan. Itu udah berkali-kali diungkit juga, dan bahkan kayaknya sekarang di universitas itu ada juga gitu kan kelas-kelas tentang mental health gitu. Nah, kalau kalian nggak masuk nih ketiga kriteria ini, hilang satu aja nih, bukan nggak mungkin nih kalian lolos, tapi strategi yang kalian pakai itu harus beda gitu. Tergantung power kalian di 3 ini gitu. Kalau strateginya cuma belajar seadanya gitu kan, yang hasilnya juga seadanya, berhenti pura-pura gitu. Kalau kita nggak tahu posisi kita di mana gitu, kita jangan denial, jangan apa gitu, karena ya ntar susah gitu kan. Cek lagi error lognya udah jalan belum, skor tryout kalian gimana. Terus pertanyaannya tuh bukan lagi aku mampu atau enggak, tapi aku udah sesiap itu atau belum gitu loh. Udah siap belum?
Kalau Nah, belum buat siap gimana nih kalian, gitu kan. kalau misalnya buat kalian yang merasa belum siap, kalian jangan denial lagi ya guys. Ini sudah mepet nih waktunya. Kalian harus segera benerin strategi kalian. Karena waktunya udah mepet, itu adalah waktu dimana nih detik-detik terakhir kalian menentukan masa depan kalian nih. Akan sekolah di mana, akan lanjut kuliah di mana, PTN di mana. Karena apa? Karena apa? Karena penyesalan itu bakalan datangnya di akhir ya guys. Penyesalan datangnya di akhir, nggak di tengah-tengah kayak sekarang lagi belajar. Jadi jangan sampai kalian nyesel pas udah pengumuman. Bukan begitu Kak Adit? Betul banget ya guys ya. Emang Amara ini sangat insightful ya guys ya. Emang sangat insightful emang dari Lutfi dan Amara ini emang sangat insightful. Nah, buat kalian yang sadar kalau harus ganti strategi sekarang, ya, aku punya solusinya teman-teman. Ya guys ya. Aku ada solusinya teman-teman. Apa itu solusinya? Yaitu apa? Brain Academy online teman-teman. Nah, Brain Academy online ini nggak sekedar kayak nonton video doang. Karena kata-katanya online nggak sekedar kayak oh ya udah online nonton video, nggak sekedar gitu doang. Tapi ini adalah bimbel live online yang interaktif teman-teman. Oh. Gitu. Gimana? Kenapa kok bisa gitu, Man? Karena di sini ada live teaching interaktif sampai 6 sampai dengan 10 sesi per minggu, guys. Bareng siapa? Bareng master teacher pastinya, yang berstandar nasional dan yang paling dicari juga. Nah, itu tuh gratis ya, guys, untuk sesi tutoringnya. Kalian bisa tanya apa? Kalian bisa tanya PR atau bahas materi sulit secara eksklusif. Jadi ya, seperti tadi ya, belajar sampai akar-akarnya. Nah, itu kalian bisa lihat di atas. Nah, jadwalnya juga bisa menyesuaikan kalian. Plus ada juga akses TO, TKA, UTBK, sama SNBT juga. Sampai PTSPS juga kalau kalian mau TO di sini bisa guys. Ada sampai 25 kuota premium. Dan soalnya pastinya up to date juga. Banyak ya. Mantap banget ya, banyak banget sih. Langsung aja beli paketnya Brain Academy online ya buat para pejuang PTN. Ada paket SNBT Master, diskonnya sampai dengan 43%. Tambah cashback THR sampai dengan 200.000. Dan juga tadi ada ekstra sesi tutoring ya. Ini yang penting itu juga tuh kan buat nyiapin strategi, buat konsultasi materi, buat nanya-nanya konsep yang kalian nggak paham juga. Nah, buat pejuang TKA nih juga ada paket TKA Master, diskonnya sampai 32% plus cashback THR sampai 100.000. Jadi langsung aja ya meluncur ke kalau SNBT ke s.id/SNBT Master. Kalau yang TKA di s.id/TKA Master RG. Itu guys, itu linknya ya buat tadi yang nanya, yang ketinggalan tuh ada 2 tuh linknya ya. Ada nanya lagi kalau yang SNBT ya s.id/SNBT Master, SNBT ditambahin Master. Kalau yang TKA s.id/TKA Master RG. Nah, itu tak bantu di chat ya. Tolong. Oh, itu ada Kadit sudah ngetik s.id/SNBT Master. Gitu. Oke, guys. Nah, yang TKA sorry guys, gak sempet nanti ya. Pokoknya intinya yang TKA itu. Nah, buat penutup, nah ini kayaknya udah berjalan 59 menit. Tapi kalau dimulai dari start tadi live kita udah 64 menit ya, udah lumayan lama ya. Buat menutup sesi today teman-teman. Nah, aku pengen banget kalian buat pegang strategi realistis buat 30 hari ke depan gitu. Karena kan tadi udah yang satu H-26, yang satu lagi H-41, yang UTBK kan udah 41 hari lagi. Nah, teman-teman bisa catat nih, ini karena penting, ini juga merangkum tadi pembahasan kita dari sejam yang lalu. Nah, yang pertama, ukur gap skor teman-teman ya guys ya. Nah, berapa selisih skor kalian dibanding dengan target jurusannya, itu berapa? Apakah masih kecil, apakah masih jauh, ataukah udah mulai dekat, atau udah mulai sangat-sangat dekat. Nah, jadi kita harus cari tahu juga tuh targetnya berapa, jangan sampai kita bengong gitu, jangan sampai kita nggak cari tahu, dan kita harus tahu angkanya berapa kayak gitu. Nah, yang kedua apa Mara, yang kedua? Oke, yang kedua adalah kalian tentuin juga kategori kampus kalian. Ini bisa kalian bagi jadi 3 kategori ya guys. Jadi yang pertama adalah target utama. Ini adalah universitas atau kampus yang paling kalian impikan. Kayak misalnya kalian menjadi dokter, nih aku pengen banget ke UI. Nah, itu mungkin bisa dijadiin target utama, FKUI ini misalkan. Terus yang kedua adalah target realistis. Nah, ini yang angkanya masuk dengan skor kalian sekarang. Misalnya kalian udah tryout nih, terus kalian
menurut kalian average-nya sekitar 700 atau 650 segitu-segitu. Nah, kalian bisa masukin ke target realistis kalian ke kampus yang kedua ini. Dan yang ketiga adalah target aman. Nah, ini universitas yang kalian bisa pilih untuk jaga-jaga. Kayak yang paling safe-nya itu di mana ya? Nah, itu bisa kalian bagi 3 ya, guys. Dipilih kampusnya yang mana. Tadi Fun ada bukan? target impian, target Ketiga apa semuanya sama Lutfi? target aman ya. Oh, ketiga tuh fokus 30 hari terakhir. Jadi jangan pelajari semua hal, fokus perbaiki 1-2 hal kelemahan utama kalian. Itu yang paling sering bikin skor kalian jeblok. Nah, kalian jeblok kenapa nih? Kayak tadi ada yang bilang kan, oh literasi bahasa Indonesia saya masih kurang. Nah, kalian coba perbaiki literasi bahasa Indonesia kalian kalau kayak gitu. Kalau penalaran matematika bisa itu juga gitu kan. Dan wajib banget lakuin satu simulasi full tiap minggu gitu biar kalian siap, biar kalian ready sama lingkungannya. Soalnya takutnya kalau kalian gak siap, wah itu berat banget gitu pressure-nya gitu kan. Ya, jadi biar mental kalian terbiasa, otak kalian terbiasa, jadi segugup-gugupnya kalian pas ngerjain soal gugupnya hilang gitu loh. Itu dia bos. Bener banget. Mm-mm. Nah, ngomong-ngomong Catat ya, soal catat. strategi nih, guys. Oh, Oke, kalau kalian ngerasa butuh teman buat eksekusi rencana yang tadi, kalian ada beberapa pilihan nih yang bakal dijelasin oleh Kak Adit. maka dia pakai Ya. Oleh Kak Kadit. Ya, Kak Kadit akan menjelaskan Kak Kadit. Oke guys, ya. Ingat pilihan Oke. ini ya guys ya. Ingat pilihan ini ya guys ya. Oke, Kalau oke, misal- oke. Kalau kalian mau eksekusi rencana-rencana tadi yang udah dijelaskan, nah kalian harus ingat beberapa pilihan yang akan aku sebutin ya. apa nih? Pertama, mau belajar offline. Kalau misalkan kalian pengen belajar offline dengan fasilitas intensif dan lingkungan yang bikin tenang, berarti kemana Mar? Langsung Oke, apa? kalau misalkan mau yang offline sama belajarnya intensif ya, kalian bisa langsung ke Brain Academy Center, guys. Langganan di Brain Academy Center. Terus yang kedua, aku lanjutin ya kayak. Jadi yang kedua, kalau misalnya kalian struggle fokus tapi tetap pengen belajarnya di rumah, kalian bisa banget pakai Brain Academy yang online. Tadi Brain Academy Center itu offline langsung di tempatnya. Kalau mau online bisa pakai Brain Academy online. Biar apa? Biar ada mentor yang 24/7 gitu guys sama kalian. Atau buat kalian nih yang pengennya tuh cuma track perkembangan kalian tuh kayak gimana, kalian bisa banget kombinasiin antara ruang belajar sama tryout. Biar bisa mantau improvement kalian itu udah segimana sih tiap minggunya. Kalian bisa Wih. juga. Jadi biar tahu belajar di mana, terus ada ini juga ada benchmarknya juga kita udah sampai mana ya gitu kan, bagus banget itu sih. Terutama buat pejuang-pejuang otodidak. Opsinya banyak ya guys ya. Jadi tinggal pilih. Mau milih tiga-tiganya boleh karena ini atau konjungsinya. Jadi kalian bisa pilih semuanya teman-teman. Atau ya gitu. Nah buat adik-adik kelas 6 dan kelas 9 juga ya, TKA siapin teman-teman. Buat yang kelas 12 siapin buat SNBT. Terus nah itu sorry muncul. Nah TKA itu buat SD dan SMP ya teman-teman ya. Diskon sampai dengan 50% di s.id/TKA Master RG ya guys ya. TKA Master RG itu buat yang SD SMP. Nah buat yang SMA yang atau yang lagi gap year, yang lagi pengen buat persiapan UTBK SNBT itu juga ada tuh s.id/SNBT Master teman-teman. Langsung ya diskonnya itu 52%. Set. Nah oke. Kalau gitu langsung aja. Kita jadi ingat ya gitu kan. Ya gitu SNBT 41 hari lagi, TKA 26 hari lagi, nggak terasa gitu kan. Bentar lagi ujian paling penting dalam hidup kita. Salah satu ujian paling penting dalam hidup kita akan kita lalui gitu kan. Jadi ya persiapkan dengan baik, persiapkan dengan matang juga ya gitu. Yoi, bener. Oke, jangan ditunda lagi teman-teman ya. Jangan ditunda lagi, intinya pokok nggak boleh ada kata nunda kayak aku kayaknya persiapan seminggu bisa. Jangan sampai, oke? Jangan sampai. Seminggu ya. Jangan sampai ya, kalian menyesal nanti setahun. Nah, wah ini udah nggak berasa nih ya. Udah 1 jam lebih 5 menit. Sebenarnya 1 jam lebih 10 menit kita ngobrol nih. Udah cukup kering lah ya, ini bisa dibilang ya ini ya. Walaupun tadi Amara di sebelah kanannya ada botol nggak jadi. sebelum kolak kali ini kami bertiga akhiri ya guys ya, aku Amara dan Lutfi ya guys ya. Aku dulu aku pengen berpesan. Nanti ini bakal ada message juga dari mereka, dari Lutfi dan Amara. Nah, ada baik. aku pengen kasih pesan ya, singkat aja lah ya.
Ya semangat terus buat teman-teman yang sedang berjuang, buat yang anak SD SMP yang mau buat TKA tetap semangat. Buat yang lagi SMA yang mau buat UTBK atau yang gap year juga tetap semangat. Kalau misalkan kita menemukan kesusahan itu jangan malah dihindari teman-teman. Jangan malah takut kalau kita menemukan struggle ataupun menemukan kesusahan. Kenapa? Karena kalau kita udah menghadapi kesusahan, menghadapi sesuatu yang nggak bisa, artinya kita sedang belajar hal baru. Kita sedang dikenalkan dengan hal-hal yang baru gitu. Jadi itulah sebabnya jangan sampai kita mundur kalau kita menemukan suatu hal yang baru, suatu hal yang susah dan struggle yang baru kayak gitu. Nah, itu dari aku itu aja. Nah, sekarang dari Lutfi ada nggak pesan yang mau disampaikan nih buat yang nonton? Apa khususnya buat yang lagi nyiapin ujian? Buat yang lagi nyiapin ujian ya, kita tahu gitu kan, ini ujian yang nggak bisa dianggap remeh gitu kan. Satu bisa nentuin sekolah kita kemana, satu nentuin kuliah kita kemana. Itu kan bakal ngaruh banget buat jalan hidup ke depannya. Jadi kan nggak bisa main-main juga. Jadi ya persiapkan dengan matang. Kita udah kasih beberapa tips dan trik, ya dengarkanlah dengan baik juga gitu kan. Saya yakin kalian bisa gitu. Setidaknya janganlah kalian kalah karena kalian istilahnya nggak siap, padahal kalian udah belajar banyak gitu kan. Sayang gitu rasanya. Jadi ya persiapin aja mental kalian, strategi kalian di hari hanya ya gitu. Ada Amara, silakan. Sebenarnya tadi udah dirangkum juga Kakak Dit dan Kak Lutfi. Tapi aku nambahin lagi, pokoknya kalian harus fokus sama tujuan kalian apa. Udah ditentuin ya guys, jangan denial lagi kayak, aduh aku mau apa ini mau itu, jangan. Kalian harus udah fokus, udah tahu mau ngapain, dieksekusi semua strategi dan tips yang udah kita kasih tahu ke kalian, dan tetap semangat ya guys. Semoga diberikan kelancaran. Wih, itu udah. Semoga lancar terus. Semoga lancar terus ya, semoga diterima di tempat yang diinginkan, di kampus yang diinginkan. Amin. Bertemu dengan lingkungan yang suportif juga ya guys, teman-teman ya guys ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak ya. Ini pertama-tama terima kasih banyak dulu buat Lutfi dan juga Amara yang udah sharing bareng selama 3 hari, bukan 3 hari. Iya, benar 3 hari, 3 pekan dari 2 minggu lalu hari ini. Terima kasih banyak. Terus juga terima kasih juga buat teman-teman yang udah stay di live ini di hari pertama, di hari kedua, di hari ini gitu. Thank you buat semua yang udah join terus mendengarkan ya informasi-informasi yang sangat-sangat informatif dan insightful ya guys ya. Nah, itu. Jangan lupa war takjilnya guys ya. Ini masih bisa lah, ini war takjil masih 2 jam lagi ya, 2 jaman lagi lah bukannya. Dan jangan lupa buat siapin kue lebarannya juga nih ya guys ya. Apa biasanya kue lebaran apa Mar biasanya Mar? Aku apa ya? Nastar dan juga kastengel. Lutfi apa biasanya Lutfi? Ketupat sayur. Ketupatnya. Kan Gue ya. Kan kue. Guys. Apa yang enak? Banyak yang enak Dit. Maksudnya Lutfi itu puding bentuk ini, puding bentuk warna hijau ya. Ya udah. Dadar gulung. Oke. Kue kan itu kue. Ya. Oke. Ya udah, intinya semangat buat pejuang kampus dan Sukaliman. Ada semangat dikit, 1 kalimat 2 kalimat buat yang nonton. Mau ngasih semangat kalian berdua. Amara dulu deh. Semangat ya guys, kan batik kudasai. Kan batik udah. Hai. Lutfi pakai bahasa apa jenenge Korea? Sama Dulu. Enggak. Ya semangat lah gitu. Semoga pengalaman yang kita ceritakan, ilmu-ilmu yang kita kasih juga mudah-mudahan ngebantu kalian gitu ya. Ya, oke, itu ya guys ya. Semangatnya dari teman-teman saya tolong disimpan ya guys ya. Intinya kalau episode 3 dan ya unfortunately sekaligus episode terakhir ya guys ya di Ramadan 1447 Hijriah ini udah selesai guys ya. Ya, sedih gitu. Kalau di sini disuruh ngomong gitu, disuruh ngomong. Sedih. Lagi Ramadan juga selesai. Ya, udah terasa. Siapa sebenarnya. Ya, karena ini episode terakhir dan lebaran sebentar lagi, aku pengen mengucapkan mohon maaf lahir dan batin ya guys ya. Mohon maaf kalau masih banyak salah kata, salah perilaku, ya salah banyak lah intinya. Ya dari Lutfi Amara juga katanya mau ngomong mohon maaf kami juga. Dari Kami kumpulan dari Lutfi Amara Adit. Ulang.
Kami Kami dari Kolak Kolak. Kumpul Online Kumpul online Lutfi Amara Amara Kadit Kadit mengucapkan ucapkan mohon maaf. mohon maaf lahir dan berarti Ini belum briefing, belum briefing. ini loh Hilang. Mengucapkan maaf izin wafain. mohon maaf Mohon lahir dan maaf lahir dan batin dan teman-teman. batin. Ya, Saya Lutfi izin pamit. ya. saya Amara izin pamit. Saya Kadit juga izin pamit dari acara yang sangat keren dan informatif ini yaitu Kolak Kumpul Online. Lain Lutfi Amara Kadit. Kadit. Dadah. Benar. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di lain kesempatan teman-teman. Terima kasih semuanya. Kolak masih ada mungkin formasi yang lain ya laknya ya bisa jadi apa Louis, Excel, Kevin gitu bisa. Kumpul online Louis, Excel, Kevin mungkin ya. Tapi ya intinya buat dari kami bertiga sudah dulu guys. Kami sudah nih episode terakhir ini guys ya. Pose gini katanya. Bye bye, dadah. Bye bye semuanya. Ini juga ingin mengucapkan bye bye nih guys. Kenapa sih? Udah Peci Kadit. Bye bye Peci Kadit. Terima kasih semuanya teman-teman. Bye. Selamat berbuka puasa dan selamat lebaran. Selamat bertemu keluarga. Betul.